Halo, selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Kepada anak-anak kami, Bapak mengucapkan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran kita mengenai mesin price ataupun mesin milling. Bapak berharap dalam pertemuan kita kali ini anak-anak kami semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baiklah anak-anak kami, pada kesempatan ini kita akan mempelajari lanjutan pembelajaran dari milling operation atau bekerja dengan milling mesin. Dalam bahasa Indonesia sering juga dikatakan dengan mesin price. Nah, seperti yang sudah kita pelajari yang lewat-lewat, bahwa mesin price itu adalah salah satu mesin perkakas yang dipergunakan di dalam perbengkelan teknik permesinan. Nah, bagaimana bekerja dengan mesin price? Tentu yang pertama kita harus mengetahui bagaimana pengoperasian mesin price, ya. Tentu kita mempelajari hal ini ada tujuan yang kita harapkan dari pembelajaran bersama dengan anak-anak kami. Di mana tujuan khusus pembelajaran kita sebagai siswa, anak-anak kami nanti diharapkan dapat yang pertama menjelaskan jenis-jenis mesin price dan kelengkapannya. Ya, yang kedua, anak-anak kami diharapkan dapat memahami bagian-bagian dari mesin price dan bagaimana fungsinya masing-masing ataupun kegunaannya masing-masing. Nah, secara umum anak-anak kami, kita mengetahui bahwa kegunaan mesin price itu boleh dikerjakan untuk meratakan permukaan. Jadi kalau ada permukaan yang tidak rata, supaya rata anak kami, boleh kita pakai mesin price. Nah, yang kedua, kegunaannya boleh juga membuat alur, ya. Jadi kalau ada yang mau kita buat, misalnya dalam bentuk parit di bagian tengah sebuah katakanlah besi, kita boleh membuatnya dengan mesin price atau dikatakanlah di fungsinya misalnya membuat alur. Yang ketiga, anak-anak kami boleh juga membuat benda-benda yang kita harapkan bentuknya misalnya bertingkat, ya. Ada pola-pola tingkatan yang mau kita buat, maka kita juga boleh menggunakan mesin price dalam membentuk benda-benda seperti itu. Yang keempat, selain membuat permukaan rata, membuat alur dan benda bertingkat, kalau ada sebuah lubang, ya, itu mau kita perbesar, misalnya diameter lubangnya, maka boleh juga kita bergunakan dengan menggunakan mesin price. Nah, yang kelima, yang juga paling sering digunakan anak-anak kami sebagai kegunaan mesin price adalah dalam hal membuat sebuah roda gigi. Jadi roda gigi nanti banyak jenis-jenisnya. Jadi secara umum dalam membuat roda gigi yang banyak itu digunakan dengan menggunakan mesin price. Jadi inilah anak-anak kami yang secara umum bisa menjadi kegunaan ataupun fungsi daripada mesin price. Nah,
Selanjutnya anak-anak kami di dalam bekerja dengan mesin price, kita juga harus mengetahui bahwa mesin price itu memiliki berbagai jenis, ya. Jadi tidak hanya satu jenis mesin price ini, sangat-sangat banyak, ya. Apa itu yang menjadi jenis mesin price? Nah, yang pertama anak-anak kami, ada namanya mesin price vertikal. Jadi seperti gambar yang sudah Bapak tampilkan. Nah, mesin price-nya dalam posisi berdiri memanjang ke atas. Itulah yang dikatakan dengan mesin price vertikal. Yang kedua, ada mesin price jenis horizontal. Ya, kalau dikatakan horizontal anak-anak kami, berarti dia memanjang mendatar. Ya, memanjang mendatar. Seperti gambar yang sudah Bapak tampilkan, kira-kira model daripada mesin price horizontal. Nah, yang ketiga, ada jenis mesin price universal, ya. Jenis mesin price yang model universal. Jadi, kalau kita mau buat roda gigi misalnya, kita tentu akan lebih gampang bekerja salah satunya dengan jenis mesin price yang universal. Kemudian, anak-anak kami, mesin price vertikal ini ciri-cirinya dia memiliki letak sumbu utama spindle, ya. Spindelnya tegak lurus dengan meja mesin. Ya, kalau dikatakan tegak lurus berarti mejanya itu dalam posisi mendatar, lalu spindelnya datang dari vertikal, ya. Jadi ketika vertikal bersentuhan atau membentuk dengan mejanya, terbentuk satu sumbu yang tegak lurus, ya. Sumbu yang tegak lurus. Jadi ini di anak-anak kami, inilah yang menjadi spindle dan ini adalah meja. Jadi perpaduan antara spindle dengan meja nanti dia membentuk sudut yang tegak lurus. Dan itulah yang menjadi ciri-ciri pertama dari jenis mesin price vertikal. Yang kedua, anak-anak kami, untuk ciri-ciri daripada jenis mesin price adalah dia memiliki kepala tegaknya dapat diputar. Ya, kepala tegaknya dapat diputar sehingga kedudukan sumbu utama bisa menyudut terhadap sumbu mesin, ya. Jadi kepala tegaknya berputar ini, lalu kedudukan sumbunya menyudut terhadap sumbu mesin. Jadi itu menjadi ciri-ciri dari jenis mesin price vertikal. Nah, yang kedua anak-anak kami dari jenis mesin price horizontal ada yang menjadi ciri-cirinya. Yang pertama, letak sumbu utama spindle sejajar dengan meja mesin, ya. Jadi dia modelnya ini sumbu utamanya, ini meja mesin. Dari modelnya memanjang ataupun sejajar, ya. Jadi polanya sejajar dengan meja mesin. Itulah posisi letak sumbu utamanya. Yang kedua, ciri-cirinya meja mesin hanya dapat digerakkan pada 3 arah, yaitu membujur, kemudian melintang, dan yang ketiga tegak, ya. Jadi dia ada modelnya anak-anak kami, ini dia melintang, ini dia membujur atau memanjang, kemudian yang melintang, nanti melintang dia mengarah kepada sumbu utama geraknya. Jadi yang ketiga tegak artinya dalam proses dia boleh kita naikkan atau turunkan, yang pada umumnya digunakan untuk menambah kedalaman pemakanan pada saat mesin price itu kita gunakan. Nah, dua yang menjadi ciri dari mesin price horizontal.
ketiga anak-anak kami, jenis mesin price universal, ciri-cirinya yang pertama, letak sumbu utama spindle sejajar dengan mesin. Ya, jadi sumbu utama ini sejajar dengan meja mesin ya. Hampir sama tadi dengan jenis mesin price yang horizontal. Yang kedua, meja mesin dapat diputar ya, mendatar dan membuat sudut 45 derajat ke arah tiang mesin. Jadi perbedaannya anak-anak kami dengan mesin price horizontal yaitu pada posisi meja mesin. Kalau mesin price horizontal, meja mesinnya tidak bisa kita putar anak-anak kami. Jadi tidak bisa kita buat membentuk sudut. Nah, kalau dia jenis mesin price universal, dia meja mesinnya ini bisa kita putar sehingga membentuk sudut tertentu. Misalnya sudut 45 derajat. Jadi ada kemiringan meja itu nanti bisa terbentuk. Sehingga kalau terjadi kemiringan anak-anak kami, maka ketika kita bekerja, kemungkinan benda kerja yang memiliki kemiringan bisa juga terbentuk kalau kita gunakan dengan menggunakan jenis mesin price yang universal. Ya. Jadi anak-anak kami, itulah yang menjadi jenis-jenis mesin price secara umum ya. Jenis-jenis mesin price secara umum yang dipergunakan di teknik permesinan. Jadi jelas tadi Bapak katakan ada 3 jenis mesin price yang dipergunakan dalam bidang teknik permesinan ya. Jadi untuk itu anak-anak kami, harapan Bapak ketika anak-anak kami semuanya sudah mempelajari ini, maka kita harapkan pemahaman anak-anak kami mengenai jenis mesin price sudah semakin jelas dan ini bisa menjadi dasar awal bagi kita di dalam bekerja dengan mesin price. Nah, sampai di sini dulu yang bisa Bapak sampaikan anak-anak kami mengenai bekerja dengan mesin price dari sudut jenis-jenis mesin price. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan kepada bagian yang lebih inti lagi dari bagian-bagian pekerjaan dalam jenis pekerjaan mesin price.